Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, dalam pertemuan kita yang saat ini bicara soal takzir ya. Jadi bentuk hukuman yang ketiga yakni berupa hukuman takzir. Setelah kita bicara soal kisos, bicara soal had, kali ini kita bicara soal takzir, yakni sebentuk hukuman yang ditetapkan oleh imam berdasar pada asas kemaslahatan yang ingin diwujudkan. Tentu takzir ini diberlakukan pada pelanggaran-pelanggaran yang memang tidak ada ketentuan had dan ketentuan kisosnya. Dan tentu pula takzir tidak boleh menyamai dengan kisos dan had itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit takziri. Ai hadza tegese utawi iki ku faslun fasal fit takziri yang dalam jelasake takzir. Fasal menjelaskan tentang hukuman takzir. Wa yu'azziru lan nakzir. Ayil imamu tegese sapa al imam au naibuhu utawa penggantine imam. Jadi imam ini dimaknani sebagai pemimpin ya, pemimpin negara yang kemudian dalam pelaksanaannya bisa digantikan dengan pejabat-pejabat yang ada di bawahnya, yakni naib ini. Karena apa al-imam dan naib itu mentakzir seseorang? Limaksiatin krono maksiat, karena ada pelanggaran syar'i yang berupa kemaksiatan itu. Karena konteksnya ini adalah hukum Islam, konteksnya adalah negara Islam. Maka negara bukan hanya masuk dalam wilayah sosial semata, tapi juga masuk dalam wilayah-wilayah privat, yang dalam hal ini adalah soal keagamaan seseorang. Kita bandingkan misalnya di negara kita, orang melakukan misalnya ya, sebagai bentuk contoh betapa ada perbedaan yang cukup signifikan. Orang tidak melakukan sholat, apakah negara akan bertindak menangkapnya? Tentu tidak. Mengapa tidak? Ya karena aturan perundang-undangannya tidak mengatur itu. Kalau konteks hukum Islam, tentu tidak selalu dimaknani harus negatif ya. Negara Islam, hukum Islam itu, orang tidak melaksanakan sholat sekian kali itu bisa berakibat dibunuh karena dianggap melanggar aturan agama. Disinilah kita mendudukkan konsep takzir itu. Jadi mengapa negara perlu untuk menjalankan hukuman terhadap kemaksiatan seseorang? Bukankah urusan maksiat itu sebenarnya ranah agama? Maka jawabannya justru pemerintahan dalam kacamata Islam itu dibentuk untuk menjamin agama itu sendiri. Maka ada ungkapan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, la islama illa bijama'atin. Tiada Islam yang sempurna kecuali
dibangun atas dasar jamaah, berkelompok-kelompok, berorganisasi. Wala jama'ata illa bi imaratin. Dan tidaklah ada satu organisasi bisa berjalan kecuali ada pemerintahan. Wala imarata illa bi imamin. Sebuah pemerintahan tentu tidak bisa berjalan efektif kecuali jika ada imam. Wala imamata illa bi adalatin. Apa gunanya ada imam kalau tidak ada keadilan? Wala adalata illa bi ta'atin. Saya ulangi. Wala imamata illa bi ta'atin. Apa gunanya ada pemimpin kalau tidak ditaati oleh rakyatnya? Wala ta'ata illa bi adalatin. Dan ketaatan itu tidak akan muncul kecuali imamnya berlaku adil. Nah, ini satu gambaran bahwa di dalam ajaran Islam pun tidak mengharamkan untuk membuat sebuah negara. Bahkan mendirikan sebuah kepemimpinan itu hukumnya adalah fardu kifayah, yang tujuannya adalah justru untuk membingkai, untuk menjamin bahwa agama itu berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat. Lahada kang ora ana had iku maujud laha keduwe maksiat. Maksiat tidak memiliki hukum had secara khusus. Wala kafarata lan ora ana kafarat iku maujud. Sawaun iku padha uga kanat utawi yen ta ana apa maksiat iku hakon rupa hak lillahi kang tetep kedue Allah Subhanahu wa taala. Amli adamiyin utawa kedue bangsa Adam yaiku menungso. Contohnya apa? Contoh bentuk pelanggaran, bentuk kemaksiatan yang tidak ada had dan tidak ada kafaratnya. Kamubasyaratin iku kaya demekan kulit. Orang saling bersentuhan misalnya, orang saling berpegangan misalnya, yang non mahram, yang tanpa hail, tanpa ada penghalang, tentu itu maksiat. Oleh karena maksiat yang tidak ada had dan kafaratnya, imam mentakzir pelaku itu. Nah, ini tentu menarik misalnya kita terapkan dalam konteks hari raya misalnya, di mana dalam beberapa daerah berlaku tradisi saling bermusafahah, bersentuhan tangan tanpa menggunakan pelindung, tanpa menggunakan pembatas begitu ya, tidak pakai kaos tangan dan seterusnya. Dan itu dilakukan bahkan kepada non mahram sekalipun. Gimana hukumnya? Nah, ya tentu itu tidak boleh. Ya, hukumnya adalah haram begitu. Hukumnya adalah haram. Dan di situ terjadi kemaksiatan. Maka imam boleh atau bahkan harus mentakzir pelaku-pelaku itu. Ya. Pelaku-pelaku itu. Karena itu bentuk maksiat juga. Betapapun misalnya kita belum bisa menghindarinya, kita tidak boleh menyebut bahwa itu halal. Yang haram ya biarkan haram, sekalipun kita belum bisa menghindarkannya, ya jangan dibilang halal, ya tetap dibilang haram. Kita meyakini itu haram betapapun kita masih melaksanakannya. Kamubasarati ajnabiyatin iku kaya demek wadon kang liya fi ghairi farjin, ing dalem sakliyane farji. Fi ghairi farjin ing dalem sakliyane farji. Jadi bertemunya kulit, ya, bertemu kulit dengan wanita yang lain pada selain bagian farji. Kalau fi farjin ya berarti kan zina. Wasabin lan misui. Laisa kang ora ana apa sabin iku bi qadzfin nuduh zina. Kita mencela orang, memperolok orang lain, itu juga kemaksiatan. Ya. Yang tidak ada had dan kafaratnya.
maka berlaku takzir di situ. Berbeda dengan mencemooh orang lain yang isinya adalah menuduh zina, maka kemarin sudah dijelaskan di dalam bab hudud. Wadarbin lan mukul li ghairi haqqin krana sakliyane hak. Ini juga kemaksiatan, di mana negara atau pemerintah hadir di situ untuk menjalankan keadilan, sehingga pelakunya harus ditakzir. Karena pemukulannya dilakukan secara melanggar aturan. Beda lagi dorbin yang bihakin. Misalnya nanti seorang ayah boleh memukul anaknya sebagai bentuk takziran, itu menjadi boleh, maka pemukulan itu adalah bihakin. Tapi kalau ada orang lain mukul orang lain, ya, bukan karena dia membalas atas pukulan awal dari orang lain, tapi murni memukul, ya di situ maksiat, maka berlaku takzir di situ. Ghaliban yang dalam umumnya, maksudnya kemaksiatan yang pada umumnya tidak memiliki had dan kafarat, begitu. Atau juga bisa dimaknani ghaliban ini adalah pada umumnya takzir itu dijatuhkan atas kemaksiatan, begitu. Sehingga nanti dalam penjelasan berikutnya terkadang dijumpai takzir itu diberlakukan bukan karena kemaksiatan. Waqad yusra'u terkadang dan lakoake, ya ini penjelasan dari ghaliban tadi ya. Jadi pada umumnya takzir itu diberlakukan karena kemaksiatan. Nah, karena pada umumnya berarti ada kondisi-kondisi khusus di mana takzir diberlakukan bukan karena tindakan maksiat. Waqad yusra'u terkadang dan lakoake apa takziru takzir bila maksiatin kelawan tanpa maksiat. Contohnya, kaman iku kaya wong yaktasibu kang amrih sapa man, mergawe sapa man, begitu ya, atau dia berbuat sapa man, melakukan sapa man, bilahwi kelawan lelahan, kelawan dulinan. Alladzi la maksiata kang ora ana maksiat iku maujud fihi ing dalem lahu. Jadi ada orang yang melakukan satu perbuatan berupa al-lahwu, perbuatan-perbuatan yang sifatnya membuang-buang waktu, yang tidak berguna dalam kacamata syariat, itu namanya al-lahwu, atau bermain-main saja. Itu boleh dijatuhkan maksiat. Mohon maaf, boleh dijatuhkan takzir. Qauluhu waqad yang tafi lan terkadang dadi ilang. Lan terkadang dadi ilang apa takzir ma'ang tifail hadi ing dalam sertani ilangi had wal kafarati. Contone kasaghiratin iku kaya dosa cilik. Sodarat kang metu apa saghirah mimman saking wong la ya'rifu kang ora ngaweruhi sapa man bisyari kelawan perkara Allah. Jadi ada orang melakukan dosa kecil di mana waktu melakukan dia nggak tahu bahwa itu adalah jelek. Dipandang dari dosanya itu maksiat, maka harusnya takzir. Tapi dipandang dari pelakunya yang belum mengetahui mana yang baik, mana yang jelek dalam kacamata agama, maka ya harus dilepaskan, ya, karena dia belum tahu itu. Li hadisin kronono hadis sohaha kang ngarani sohehu ing hadis apa Ibnu Hibban. Rupane hadis akilu ngapura sapa sira kabeh zawil hayati ing pira-pira wong kang duweni pira-pira tingkah asaratihim ing kaluputane zawil hayat illal hududu kejaba pira-pira had. Jadi ampunilah orang-orang yang banyak tingkah, banyak tingkah.
Banyak tingkah ini tentu dimaknani sebagai tingkah yang jelek begitu ya. Ya, jadi orang yang sembrono sering berbuat satu hal salah begitu. Itu diminta untuk diampuni aja, kecuali kalau berkaitan dengan hak. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat utawi dawuh zalatihim. Ya. Jadi dawuhnya bukan asaratihim tapi zalatihim. Kaluputane utawa pira-pira kaluputane zawil hayat. Wa fassara lan nafsiri hum ing zawil hayat. Siapa itu zawil hayat? Ini ditafsiri oleh Imam Asy-Syafi'i. Sapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau menafsirkan bahwa zawil hayat yang dimaksud di dalam hadis itu adalah biman kelawan wong zikra kang den sebutake sapa man. Man zukir itu maksudnya mimmal la ya'rifu asyar. Jadi zawil hayat yang dimaksud di sini menurut tafsiran Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang melakukan pelanggaran agama atau dosa kecil tapi dia nggak tahu bahwa itu jelek. Itu menurut tafsiran Imam Asy-Syafi'i. Wakila lan den ucapake menurut satu pendapat apa hum utawi zail hayat iku ashabus saghairi pira-pira wong kang duweni dosa cilik. Jadi pelaku dosa kecil. Nah, ini mutlak, baik dia tahu bahwa itu dosa atau dia nggak tahu bahwa itu adalah berdosa, itu disebut zawil hayat menurut satu pendapat. Nah, tadi kalau pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, pelaku dosa kecil namun dia nggak tahu kalau itu jelek. Wakila lan den ucapake opo man yang damu ala zambi, yang dimaksud zawil hayat iku man wong yang damu kang getun sapa man ala zambi ing atase dosa. Wayatu bulan taubat sapa man minhu saking zambun. Zawil hayat adalah orang-orang yang melakukan dosa, ya, dosa, tentu dosa kecil di sini yang dimaksud, di mana setelah melakukan dia menyesal dan dia bertaubat, maka sama Rasulullah disuruh untuk mengampuni. Jadi banyak tafsiran soal hal itu, akan tetapi kita bisa memakai pendapatnya Imam Asy-Syafi'i itu tadi. Bahwa zawil hayat adalah pelaku dosa kecil yang ternyata dia nggak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu sebenarnya adalah jelek, itu begitu. Qauluhu wakakot liman, ini termasuk kemaksiatan, ya, yang di situ tidak ada had dan kafaratnya, sehingga hukumannya adalah berbentuk takzir. Lan iku kaya mateni wong. Lan iku kaya oleh matenine wong ro'a kang ningali sapa manhu ing ghair, yazni kalih zina sapa ghair bi ahli kelawan bojone man. Ini ada orang suami yang melihat dengan mata kepalanya istrinya dizinai orang lain. Maka secara spontanitas dia membunuh laki-laki yang menzinai istrinya itu. Pertanyaannya, dihukum tidak orang yang membunuh ini? Nah, begitu ya. Maka jawabannya dihukum. Hukumannya pakai apa? Adalah pakai takzir. Mengapa pakai takzir? Kok tidak pakai kisos misalnya? Nah, ini kemarin penjelasannya sudah ada di bab kisos. Alasannya karena kalaupun suami tadi tidak membunuh laki-laki itu, toh laki-laki ini nanti akan terkena hukuman rojam juga. Ya, tentu kalau dia sudah menikah ya maksudnya.
Artinya bahwa dia sebenarnya membunuh itu, yang menjadi pelanggaran baginya adalah soal mengapa dia mengeksekusi sendiri. Mengapa tidak diserahkan kepada al-imam untuk mengeksekusinya. Nah, begitu. Jadi bentuk pelanggarannya bukan membunuhnya. Bentuk pelanggarannya adalah karena dia mendahului yang harusnya melaksanakan hukuman, yang menjatuhkan hukuman itu adalah al-imam, ternyata dia melampaui kewenangannya dengan membunuh sendiri. Sehingga tindakannya ini harus ditakzir, tidak bisa dijatuhkan kisos di situ. Qauluhu alama miturut ing atase pendapat. Haka kang riwayatake hu ema sapa Ibnu Rif'ah. Li ajlil hamiyati krana arahe panase ati wal ghadabi lan muring-muring. Wal ghadabi lan muring-muring. Wa yakhilu lan halal apa qatlhu matani ghair batinan ing dalam batine. Jadi ini yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi konteksnya seorang suami yang istrinya dizinai orang, kemudian pezinanya dibunuh oleh suami itu, maka suami ini dikenai takzir kalau memang pelaku dari perzinahan itu adalah muhsan. Sehingga suami membunuhnya itu tadi sebenarnya pelanggaran yang ia lakukan hanyalah dia berbuat di luar kewenangannya. Nah, bukan soal menghukumnya. Karena kalau soal membunuhnya itu tadi, wa yakhillu qatlu batinan, ghair tadi orang lain yang menzina istrinya tadi sebenarnya secara batiniah dia juga halal untuk dibunuh. Cuma yang membunuh seharusnya adalah imam, bukan suami dari wanita yang dizinai tadi. Qauluhu wa qad yujama'u, terkadang den kumpulake apa takziru takzir. Al kafarata ing kafarat. Contone, kamu jami'in iku kaya wong kang jima halilatahu ing wadon halali mujami. Fi nahari Ramadhana ing dalem awane bulan Ramadan. Nah, jadi selain dia kena takzir, dia juga kena kafarat. Nah, waktu puasa siang-siang puasa Ramadan ini ya, dia melakukan persetubuhan dengan istrinya sendiri, wanita yang halal untuk disetubuinya. Maka dari satu sisi dia harus bayar kafarat. Mengapa kafarat? Ya karena dia bersetubuh di nahari Ramadan. Ya. Tapi di sisi yang lain dia kena takzir. Mengapa kena takzir? Ya. Karena memang tindakan itu melanggar. Jadi satu sisi karena pelanggarannya dia kena takzir, satu sisi karena dia melakukannya dalam rangkaian puasa dia kena kafarat. Titik. Sekarang bentuk-bentuk takzir yang diperbolehkan. Wayah sululan hasil apa takziru takzir. Bidorbin kelawan mukul, ghairi mubarrihin kang tidak menyakitkan. Jadi boleh mentakzir dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang tidak menyakitkan di sini maksudnya adalah pukulan yang tidak sampai. Ya. Pukulan yang tidak sampai menghilangkan fungsi anggota tubuh atau mengurangi fungsi dari anggota tubuh itu. Itu yang dimaksud ghairi mubarrih. Memukul sampai tangannya patah, tidak boleh. Memukul sampai jari-jarinya tidak bisa digunakan untuk makan misalnya, tidak boleh. Jadi pukulan ini yang ghairi mubarrih. Ini sama misalnya dalam konteks seorang anak ya yang tidak mengerjakan sholat, padahal dia usia 10 tahun misalnya. Orang tua kan al-fadribuh, disuruh memukul. Pertanyaannya memukulnya gimana? Ya sama, memukul yang ghairi mubarrih. Al-saf'in utawa nabok. Ya, ini pakai telapak tangan kalau ini ya.
Wawa utawi sofin iku adorbu mukul bijam ilkafi kelawan ngumpulake epe-epe. Nah, dalam bahasa kita namanya ngeplak begitu ya, atau nabok begitu. Yang kedua, awahabsin utawa menjara. Jadi penjara-penjara, orang di penjara, orang dikurung itu bagian dari bentuk hukuman takzir. Pertanyaannya kemudian, gimana kalau pelaku takzir itu kemudian ditahan sehingga dia meninggalkan waktu sholat Jumat? Jadi waktu sholat Jumat dilepaskan enggak? Maka jawabannya hatta anil Jum'ati, sehingga sangking ngelakoni sholat Jumat. Jadi meskipun harusnya dia melaksanakan sholat Jumat, tapi karena dia kena takzir berupa kurungan, jalankan kurungan itu, jangan dilepas. Nah, ini menjadi menarik kalau kita kaji misalnya di dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara dalam bahasa sederhana kita. Tentu penghuni lapas lembaga pemasyarakatan itu atau LP itu kan tentu bukan mukim yang mustautin. Karena rata-rata dari berbagai daerah, dari berbagai tempat tinggal dikumpulkan jadi satu karena dia harus dipenjara sebagai bentuk konsekuensi melakukan pelanggaran hukum. Pertanyaannya, kalau sholat Jumat gimana? Apakah perlu didirikan sholat Jumat di situ ataukah sholat duhur? Maka dalam pandangan ini dan juga dikaitkan dengan konsepsi keabsahan sholat Jumat, ya seharusnya tidak dilaksanakan sholat Jumat di situ. Tidak perlu. Mengapa tidak perlu? Syaratnya tidak memenuhi. Syarat apa? Mukim mustautin. Lah kan ada pegawainya. Pegawainya apa? Orang situ. Jangan-jangan pegawainya juga lain daerah. Sekalipun ada, berapa jumlahnya? Nah terus kalau nggak sholat Jumat gimana? Ya kan kembali ke sholat duhur. Nah, jadi nggak perlu dilaksanakan sholat Jumat, cukup diganti dengan sholat duhur. Mengapa? Karena persyaratannya nggak memenuhi. Di satu sisi dia juga tidak bisa meninggalkan lapas tadi itu, bisa nggak kembali itu nanti. Lah kan nggak marem. Agama itu bukan soal marem apa nggak marem, tapi kita melakukannya sesuai dengan aturan yang ada. Itu begitu. Autaubihin, ini termasuk bentuk hukuman ya, bentuk takzir. Autaubihin atau meleh-melehake, menghinakannya gitu ya. Bikalamin kelawan omongan, jadi dilokno. Ini bentuk takzir. Awakmu iku aja ndablek, misalnya begitu. Itu tidak apa-apa dalam rangka takzir itu tadi. Jadi takzir bil kalam. Au taghribin atau dibuang, diungsikan begitu ya. Au iqamatin atau den dekake mim majlisin saking nggon lungguh. Lah ini kayak di sekolahan misalnya ada anak melakukan pelanggaran tertentu, misalnya tidur waktunya pelajaran, terus ditakzir sama gurunya. Takzirnya apa? Diberdirikan, itu boleh. Qauluhu wa nahwiha lan umpamane dorbun ila akhirih. Jadi apa yang digambarkan oleh musonef mulai memukul, memenjara, mencela, membuang dan seterusnya itu hanya sebagai contoh, sehingga di luar bentuk ini masih dimungkinkan bisa dikembangkan begitu ya. Mimma nyatane saking perkara yaro kang ningali bagus ha ing mas apa al muaziru. Jadi dan selain bentuk hukuman-hukuman itu, dari bentuk hukuman-hukuman yang menurut orang yang mentakzir itulah yang paling maslahah, itulah yang paling bagus. Apane jingsan jenise wa qadron lan ukurane. Nah, kalau yang ini cukup hukuman begini aja sudah sadar sudah, kalau yang ini agak berat,
hukumannya diperberat karena melakukan tindakan yang berulang-ulang kali juga nggak apa-apa, karena orientasinya itu bukan soal hukumannya itu sendiri. Orientasinya itu adalah pada kebaikan orang yang dihukum tadi. Akan tetapi perlu dicatat di sini ada beberapa bentuk hukuman yang tidak boleh. Contohnya la bihalqi lihiyatin, ora kelawan nyukur jenggot. Jadi tidak boleh bentuk takzir dengan cara memotong jenggot. Tentu ini bisa didiskusikan, misalnya gimana Pak kalau konteksnya di sekolahan, guru metal anak atau di pondok ada santri dipotong rambutnya oleh pengurusnya. Nah, ini bisa didiskusikan melalui terma ini la bihalqi lihyah. Apakah la bihalqi lihyah itu maksudnya ya jenggot itu sendiri sebagai bentuk kehormatan seseorang? Apakah bisa dikembangkan menjadi rambut misalnya, karena hari ini kemuliaan itu diidentikan dengan rambut misalnya? Ya, itu nanti bisa didiskusikan sebagai pengembangan dari penjelasan la bihalqi lihyah. Ai la yajuzu at-ta'zir bihalqi lihyatin. Qala dawu sapa Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa zahiruhu tawi zahire la bihalqi iku hurmatu halqiha harame nyukur lihyah. Menurut menurut catatan Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan redaksi la bihalqi lihyah secara makna lahiriah itu menunjukkan arti larangan memotong jenggot untuk kepentingan takzir secara zahirnya. Akan tetapi wawa utawi zahir iku inama yaji'u angin pestine tumeka apa zahir ala hurmati ing atase harome halku allati alaiha kang iku tetep ing atase hurmah aksarul mutaakhirina utawi akeh-akeh pira-pira ulama mutaakhir. Nah, jadi catatan Ibnu Hajar, keharaman ini didasarkan kepada pendapat mayoritas ulama mutaakhirin. Nah, ulama mutaakhirin. Akan tetapi lah, ini enaknya fikih, jadi banyak ragam di situ. Ama ala karohatihi, anapun ing atase kemakruhane halku. Jadi yang mengatakan haram itu adalah, yang memaknai la bihalqi lihyah adalah haram, itu adalah mayoritas ulama mutaakhirin. Adapun yang menyebut bahwa itu adalah makruh, la bihalqi itu bukan haram tapi makruh. Allati alaihi kang iku ing atase karoha asy-syaikhoni utawi Imamuna An-Nawawi war-Rafi'i wa akhiruna lan pira-pira wa akhiruna lan pira-pira kang liya, ulama kang liya. Jadi yang haram tadi adalah mayoritas ulama ya mutaakhirin, sedangkan yang mengatakan makruh itu adalah Imamuna An-Nawawi war-Rafi'i dan ulama-ulama yang lain. Fala wajha mongko ora ana ora ana wajah iku maujud lil man'i keduwe nyegah idza ra'a ing dalem nalikane ningali bagus ing halku sapa al imamu imam inta wis tutuk apa qala syekhuna. Maksudnya begini, fala wajha lil man'i idza ra'ahu al imam itu maksudnya begini. Nah, tadi kan dikatakan bahwa takzir itu tidak boleh la bihalqi lihyah. Akan tetapi jika menurut imam itu adalah satu-satunya jalan terbaik, menurut imam hal itu adalah baik. Hal itu maksudnya memotong jenggot itu adalah baik agar pelakunya itu jera, sehingga dia harus ditakzir dengan memotong jenggotnya. Menurut catatan Ibnu Hajar Al-Haytami, hal itu tidak apa-apa, karena tidak ada satu pendapat pun yang mengatakan itu dilarang.
ketika memang itulah jalan terbaik. Nah, sehingga secara umum orang mentakzir dengan memotong jenggot dilarang. Dilarang itu dalam makna ada yang haram, ada yang makruh. Tapi secara khusus, kalau memang memotong jenggot itu adalah jalan terbaik untuk kebaikan orang yang ditakzir, maka tidak ada pendapat yang melarang takzir potong jenggot tersebut. Jadi yang dilihat adalah konteksnya, bukan teksnya. Qauluhu wayajibu wajib. Apa yang kusa yen to sudo, yen to kurang apa takziru takzir an arba'ina saking 40 apane dorbatan pukulane fil khurri ing dalam wong kang merdeka. Wa an isrina lan saking 20 fi ghairihi ing dalam sakliyane khur. Ini maksudnya agar tidak menyamai hukuman had. Di pertemuan sebelumnya dijelaskan salah satu bentuk hukuman had itu adalah memukul pelaku 40 kali pukulan. Itu had. Oleh karena takzir itu tidak boleh menyamai had, maka dalam mentakzir tidak boleh, ya, tidak boleh menyamai angka 40. 39 boleh, 40 tidak boleh, apalagi 41 ke atas. Karena bisa-bisa takzir yang di situ tidak ada aturan secara khusus bentuk hukumannya. Jangan-jangan kalau dilakukan dengan memukul 40 kali itu sama dengan had, yang berarti pula lalu kenapa ada konsep takzir kalau ternyata seluruhnya menyamai had. Oleh karena itu wajib takzir itu kurang dari 40 hukuman bagi yang merdeka dan kurang dari 20 hukuman bagi yang selain merdeka, yakni abdun. Karena memang hukumannya abdun atau seorang budak itu separuh dari hukuman orang yang merdeka. Wa azzaru abun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.